Pada kesempatan ini terakhir kali saya ingatkan, tidak ada lagi yang namanya bermain proyek. Tidak ada lagi jaksa yang minta-minta, ngemis, minta proyek. Coba lakukan itu dan ingat, akan aku tindak. Selamat datang di Ngobrol Pemerintahan, channel yang membahas isu-isu politik dan pemerintahan Indonesia. Pada episode kali ini, kita akan mengupas tuntas dua kasus korupsi terbesar yang mengguncang negeri ini. Kasus pertama yang akan kita bahas adalah dugaan korupsi dalam impor minyak mentah oleh Pertamina yang menyebabkan kerugian negara sebesar 1.193 triliun. Kejaksaan Agung telah menetapkan 9 tersangka dalam kasus ini, terdiri dari 6 pejabat Pertamina, Patraniaga, dan 3 pihak swasta. Para tersangka diduga melakukan penggelembungan volume impor minyak mentah dan bahan bakar antara tahun 2018 hingga tahun 2023, serta manipulasi harga berbagai jenis bensin. Akibatnya, negara mengalami kerugian yang sangat besar. Menanggapi kasus ini, CEO Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, menyampaikan permintaan maaf publik dan berjanji untuk meningkatkan transparansi serta tata kelola perusahaan. Beliau menekankan bahwa Pertamina akan bekerja sama dengan Kementerian Energi untuk memastikan keamanan energi dan mencegah terulangnya kasus serupa di masa yang akan datang. Kasus kedua yang tak kalah mengejutkan adalah korupsi dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk pada tahun 2015-2022. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat menyatakan bahwa kegiatan penambangan ilegal di wilayah ini mengakibatkan kerugian negara sebesar 300 triliun. Kerugian tersebut tidak hanya berupa finansial, tetapi juga mencakup kerusakan ekologis senilai 183 triliun, kerugian ekonomi lingkungan 75 triliun, serta biaya pemulihan lingkungan sebesar 11 triliun. Total kerugian lingkungan mencapai 271,6 triliun. Dalam kasus ini, 3 mantan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bangka Belitung dinyatakan bersalah karena tidak melakukan pembinaan dan pengawasan secara benar. Akibatnya, penambangan oleh pihak swasta di wilayah IUP PT Timah menjadi masif dan menyebabkan kerusakan lingkungan yang sangat parah. Dampak dari kedua kasus korupsi ini sangat luas. Dari sisi ekonomi, kerugian finansial yang ditimbulkan menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, kerusakan lingkungan akibat penambangan ilegal berdampak pada ekosistem dan kehidupan masyarakat sekitar. Tanggapan publik terhadap kasus-kasus ini menunjukkan kekecewaan yang mendalam terhadap praktik korupsi yang masih merajalela. Masyarakat menuntut penegakan hukum yang tegas dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya alam. Kasus-kasus korupsi seperti ini menjadi pengingat bagi kita semua akan pentingnya integritas dan transparansi dalam pengelolaan negara. Sebagai warga negara, kita harus terus mengawasi, menuntut akuntabilitas dari para pemimpin kita. Terima kasih telah menyaksikan Ngobrol Pemerintahan. Jangan lupa untuk like, share, subscribe untuk mendapatkan informasi terbaru seputar politik dan pemerintahan di Indonesia. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa subscribe guys. Thank you.